अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नामों से। Daulah Abbasiyah adalah keturunan raja-raja yang memerintahkan yang berasal dari keluarga Bani Abbasah. Daulah Abbasiyah juga merupakan khalifahan Islam ketiga yang berkuasa antara 750 sampai 1258. Pendiri dinasti Abbasiyah sekaligus menjadi khalifah pertama adalah Abdullah Asyafa bin Ali bin Abdullah bin Al-Basa, atau lebih dikenal dengan Abdullah Al-Basa Asyafa. Daulah Abbasiyah mendapat gelar Asyafa karena sikapnya yang tegas kepada para pembangkang pemerintah. Sejak awal berdirinya dinasti Umayyah, Sunni, kelompok Muslim Syiah yang telah memberontak karena merasa hak mereka terhadap kekuasaan dirampok oleh Muawiyah, para Bani Umayyah dan keturunannya. Begitu pula dengan kelompok Khawarij. Kelompok lain yang sangat membenci kekuasaan dinasti Umayyah adalah Nawali, yaitu orang-orang Muslim non-Arab. Mereka yang kebanyakan dari Persia ini merasa tidak diperlakukan setara dengan orang Arab karena diberi beban pajak lebih tinggi. Dalam revolusinya, Daulah Abbasiyah berbekal janji akan mendirikan sistem yang lebih ideal bagi umat Islam daripada dinasti Umayyah yang dinilai sebagai penindas dan tidak memiliki legitimasi keagamaan. Kelompok inilah yang mendukung Abdul Abbas Asyafa, keturunan paman Nabi Muhammad, untuk melakukan revolusi guna menggulingkan kekuasaan Bani Umayyah. Selain Abdul Abbas Asyafa, salah satu tokoh yang berperan dalam proses berdirinya Daulah Abbasiyah adalah Abu Muslim Al-Khurasani. Peran Abu Muslim Al-Khurasani begitu sentral ketika menjadi usaha gerakan Abbasiyah pada 746. Tahun kemudian, yakni pada 747, Abu Muslim Al-Khurasani memimpin pemberontakan pada kekuasaan Bani Umayyah di Merv, sekarang masuk Turkmenistan. Pertempuran itu berlangsung hingga mampu menguasai Herat, Balkh, Tukharistan, Tirmahi, Samarkand, dan Bukhara. Berperang revolusi Abbasiyah memuncak pada 750 ketika terjadi pertempuran Zab yang menandai runtuhnya Bani Umayyah. Khalifah Bani Umayyah terakhir, Marwah II, berhasil ditangkap dan dibunuh di Mesir, sedangkan Abdul Abbas Asyafa resmi memimpin Bani Abbasiyah sebagai khalifah pertamanya. Lahirnya ilmuwan dan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Pada ilmu pengetahuan umum, ada beberapa ilmu yang dilahirkan, seperti kedokteran, filsafat, astronomi, dan matematika. Untuk ilmu pengetahuan agama, ada ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tentang akhlak, ilmu hadis, dan ilmu tafsir. Ilmu kedokteran pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah melahirkan beberapa nama dokter terkenal dan berjasa di bidangnya, seperti yang pertama ada Ali Al-Tabari yang menciptakan kitab Firdaus Al-Hikmah tentang sistem pengobatan, di mana menjadi peletak dasar ilmu kesehatan anak-anak dan juga bidang pertumbuhan anak. Yang kedua ada Al-Razi, menciptakan kitab Al-Hawi tentang pengetahuan yang dimiliki orang Arab pada waktu itu tentang pengobatan Yunani, Persia, dan Hindu, dan juga menambahkan beberapa kontribusi baru. Yang ketiga ada Al-Majusi, yang menciptakan kitab Kamil Al-Sina'ah Al-Tib'iyah. Beliau juga penemu konsepsi dasar dari sistem kapiler dan bukti bahwa dalam proses kelahiran, anak tidak keluar dengan sendirinya, tetapi didorong oleh kontraksi otot rahim. Yang keempat, ada Ibnu Sina, menciptakan kitab Al-Shifa tentang ilmu pengobatan dan Al-Qanun fi Al-Tib tentang dasar-dasar ilmu kedokteran, dan karyanya dijadikan sebagai teori dasar yang dipelajari oleh mahasiswa kedokteran di seluruh dunia loh. Ilmu filsafat pada masa Bani Abbasiyah.
Ilmu filsafat, nama-nama tokohnya: Abu Yusuf Yakub Ibnu Ishaq Al-Kindi atau Al-Kindi, menghasilkan 270 buku tentang berbagai bidang kajian, seperti filsafat, logika, ilmu hitung, musik, psikologi, politik, dan lain-lain. Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkhan Al-Farabi atau sering disebut Al-Farabi menghasilkan 100 buku tentang berbagai bidang kajian tentang filsafat, bahasa, musik, politik, dan lain-lain. Abu Ali Al-Husain bin Abdullah bin Hasan Ali bin Sina Ibnu Sina menghasilkan 240 buku tentang filsafat, kedokteran, astronomi, musik, dan lain-lain. Ilmu astronomi dan matematika pada masa Bani Abbasiyah. Muhammad ibn Musa Al-Khwarizmi atau Al-Khwarizmi menciptakan kitab Hisab Al-Jabr wa Al-Muqabalah, di mana karyanya dijadikan sebagai buku teks matematika utama di universitas Eropa dan digunakan untuk memperkenalkan ilmu aljabar ke Eropa. Abu Abdullah Muhammad ibn Jabir Al-Batani yang sering disebut Al-Batani menciptakan kitab Al-Zikr. Beliau ini yang menemukan jumlah hari dalam setahun. Ada 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Abu Al-Raihan Muhammad ibn Ahmad Al-Biruni atau Al-Biruni menciptakan kitab Al-Kanun Al-Mas'udi fi Al-Hay'ah wa Al-Nujum, di mana ini merupakan peletak dasar metode ilmiah modern yang meliputi bidang matematika. Ilmu kalam merupakan ilmu yang mempelajari tentang Tuhan beserta segala aspeknya. Ilmu kalam juga sering disebut dengan ilmu akidah, ilmu tauhid, dan ilmu usuluddin. Ilmu fikih adalah ilmu yang mengkaji hukum syariat Islam dari segi-segi formal, peribadatan, dan dalam berinteraksi sosial. Pada masa dinasti Abbasiyah dikenal 4 ilmuwan fikih yang disebut sebagai imam mazhab. 4 mazhab tersebut yakni Hanafi oleh Abu Hanifah, Maliki oleh Malik ibnu Anas, Syafi'i oleh Ahmad bin Idris al-Syafi'i, Hambali oleh Ahmad bin Hanbal. Ilmu hadis pada masa Bani Abbasiyah. Hadis adalah segala yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Pada masa Abbasiyah ada 6 kitab hadis ternama yang berhasil disusun oleh para ilmuwan hadis, yaitu Sahih Al-Bukhari oleh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Sahih Muslim oleh Abu Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaj Al-Kusyairi An-Naisaburi, Sunan An-Nasai oleh Abu Abdurrahman Ahmad bin Syu'aib bin Sinan bin Bar Al-Khurasani Al-Nasai, Sunan Abu Daud oleh Abu Daud Sulaiman bin Al-Ash'as As-Sijistain, Sunan At-Tirmizi oleh Abu Isa Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dahak As-Sulami At-Tirmizi, dan Sunan bin Majah oleh Abu Abdullah Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Majah Al-Quzwaini. Ilmu tafsir adalah ilmu yang dikembangkan untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Salah satu ahli tafsir yang muncul pada masa dinasti Abbasiyah adalah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Kasir bin Ghalib Al-Amali At-Tabari, 839-923 Masehi. Kitab tafsirnya berjudul Jami Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran atau Tafsir At-Tabari. Seni dan seniman dinasti Abbasiyah. Sastra yang terkenal yaitu Hikayat 1001 Malam, di mana kisah di dalamnya berkembang menjadi cerita populer yang bertahan sampai saat sekarang ini, seperti kisah tentang Aladin dan Lampu Wasiat, Alibaba, Sinbad si Pelaut, serta 40 pencuri. Hikayat 1001 Malam berasal dari karya Persia kuno berjudul Hazar Afsana atau 1000 cerita. Kemudian diterjemahkan dan ditulis ulang oleh Al-Jahsyari pada masa kekhalifahan Harun al-Rasyid. Karya Al-Jahsyari ini kemudian diberi judul Al-Lailah wal Lailah. Kontribusi peradaban Islam untuk kemanusiaan dan peradaban dunia. Berkat perkembangan ilmu pengetahuan agama,
Umat Islam dapat menjaga keyakinannya, menjalankan ibadah, dan bermuamalah sesuai dengan ajaran agama Islam. Bukan hanya pada masa Bani Abbasiyah saja, tapi hingga saat ini. Selain itu, penguasa Abbasiyah mengembangkan interaksi sosial yang egaliter, di mana menyebabkan munculnya pengakuan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, salah satunya hak dalam beragama. Tanpa adanya Islam, mungkin kita tidak akan bisa menikmati kemudahan-kemudahan seperti saat ini, termasuk kalian yang tidak bisa mengakses rangkuman di portal edukasi ini tanpa adanya angka biner yang diciptakan oleh Al-Khawarizmi.